Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali berjumpa di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, gimana puasanya hari ini? Semoga tetap semangat sambil menyaksikan Karomah untuk nanti menjelang waktu berbuka puasa. Tentu hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sekitar 6 hari lagi menjelang Idul Fitri, Pak Ustadz gimana persiapannya? Alhamdulillah, persiapan mah dari sebelum Ramadan sebetulnya. Baju baru udah aman Pak Ustadz? Alhamdulillah aman. Untuk anak-anak juga kalau Mbak Tiara mau beliin boleh ya. Boleh nanti ya Pak Ustadz ya. Karena kita ngobrol dulu nih Pak Ustadz. Di Karomah kali ini kita akan ngobrol terkait konsekuensi Muslim tidak puasa. Nah silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan. Huwallazi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizati wal bayan wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, Saimin as-Saimat, Mbak Tiara, yang alhamdulillah semoga di hari yang ke-24 ini yang tinggal sepekan lagi mungkin kurang lebih kita menjalani Ramadan bisa tetap istiqamah, kuat, sehat, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Bahasan kita pada edisi kali ini yaitu tentang konsekuensi seseorang muslim yang meninggalkan puasa. Jadi kita umat Islam yang sudah memenuhi syarat, kemudian karena ada alasan-alasan tertentu sehingga menyebabkan dia dengan sangat terpaksa tidak berpuasa, maka konsekuensinya itu ada 4. Yang pertama ada kalanya konsekuensi yang harus ditanggung hanya mengqodoknya saja. Yang kedua hanya membayar fidyah saja. Yang ketiga dua-duanya. Qodok ya iya, fidyah ya iya. Kemudian yang keempat nggak usah qodok, nggak usah fidyah dan tidak dosa. Jadi 4 ini tergantung dari sebab apa kita tidak berpuasa atau alasannya apa kita tidak berpuasa. Jadi tidak semua bisa dipukul rata asal orang yang meninggalkan puasa kemudian hanya qodok saja, tidak. Hanya fidyah saja, tidak. Tapi tergantung dari sebab apa dia tidak berpuasa. Ini keterangan saya ambil dalam kitab Nihayatuz Zain, tulisan Imam Nawawi Banten, salah satu ulama Indonesia yang menjadi ulama besar sampai akhir hayatnya dimakamkan di Saudi. Beliau mengatakan begini, wa'lam annal iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Ketahuilah bahwa orang yang batal puasanya atau tidak berpuasa itu ada 4 macam kemungkinan. Yang pertama tadi mujibun lil qada'i faqat, hanya wajib qodok saja. Ini orang yang berpuasa karena apa? Yang pertama al-haidhu. Nah, kayak Mbak Tiara ketika tamu bulanan datang, nah itu wajibnya hanya qodok saja. Kemudian wan nufasa, nufasa itu para wanita yang nifas, yang setelah melahirkan. Nah, ini kadang banyak wanita yang salah memahami. Dia menganggap kalau nifas itu yang penting pokoknya 40 hari, tidak tentu. Ada yang cuma begitu anak lahir, darah nifas berhenti, begitu dinyatakan benar berhenti, dia harus berpuasa. Kalau itu pas bulan Ramadan, ada yang mungkin 10 hari, ada yang mungkin 30 hari. Dan memang umumnya kalau orang nifas itu 40 hari. Tapi yang terlama 60 hari, itu kalau dalam penelitian para ahli fikih. Kemudian yang ketiga, orang yang wajibnya hanya qodok saja, yaitu orang yang karena musafir, karena perjalanan jauh. Dulu memang di zaman Rasulullah mengadakan perjalanan itu sesuatu yang berat. Kondisi alam yang begitu panas, kendaraan yang saat itu mungkin ya kalau nggak kuda ya unta, kalau nggak ya jalan kaki. Nah sekarang
moda transportasi begitu nyaman, apalagi mobil pribadi nyaman, kendaraan umum juga nyaman. Tapi walaupun begitu, kalau seandainya ada orang yang memilih keringanan atau dalam bahasa fikih namanya rukhsah, tetap boleh. Misalnya kita pulang naik kereta, kan sekarang fasilitas kereta begitu nyaman, apalagi pesawat ya. Tapi kalau memang memenuhi syarat, boleh kok untuk tidak berpuasa. Dan memang ini ada satu riwayat ini ditulis dalam kitab Minhajul Muslim, ketika Rasulullah dan para sahabat, ketika dalam perjalanan, itu ada sahabat yang membatalkan puasa dan ada yang tetap puasa. Tapi dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Tetap memilih untuk berpuasa silahkan, atau membatalkan puasa juga silahkan. Kemudian, wa maridun, orang yang sakit. Nah nanti ketika dia sembuh, wajibnya qadha saja. Atau orang yang lupa niat. Nah ini yang bahaya. Niatnya lupa. Puasa sama iya, niatnya lupa. Maka ini puasanya tidak sah. Maka tetap ia wajib untuk qadha nanti. Kemudian orang yang membatalkan puasa karena sebab-sebab lain. Misalnya makan. Udah nggak kuat akhirnya udah makan. Atau mungkin pekerja berat, pekerja kasar akhirnya nggak kuat, kemudian dia membatalkan puasa. Lah, orang yang seperti ini nanti setelah Ramadan, maka wajibnya hanya membayar qadha saja. Dan nanti untuk yang kedua dan seterusnya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut usai jeda, tetaplah bersama kami di Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin, Anda masih menyaksikan Karomah Kajian Ramadan Penuh Berkah. Setelah di segmen sebelumnya sudah disebutkan siapa saja orang yang kemudian wajib qadha ya Pak Ustadz ketika memang meninggalkan puasa seperti itu. Lalu kalau yang termasuk orang yang wajib fidyah itu seperti apa Pak Ustadz? Silakan. Saudaraku, Soimin, Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Kalau yang kedua, konsekuensi bagi yang tidak berpuasa hanya wajib fidyah saja, tidak wajib qadha, wajibnya hanya membayar fidyah. Lalu besaran fidyah itu hanya kurang dari 1 liter, hanya sekitar 0,7. Ya mungkin untuk di masyarakat kita biasanya dibulatkan 1 liter. Dari sehari puasa yang ia tinggalkan, ia membayar 1 liter. Dan yang terbaik fidyah itu diberikan ke orang terdekat, misalnya keluarga, tetangga kanan kiri, yang mereka patut atau berhak memperoleh fidyah itu. Lah lalu siapa orang yang kewajibannya hanya membayar fidyah saja? Yang pertama, yaitu syaikhun kabirun, orang yang sudah lanjut usia. Nah, bisa jadi orang lanjut usia itu karena memang fisiknya udah nggak mampu lagi untuk puasa. Ya makin ke tahun kan makin lemah, mana mungkin disuruh qadha, kan nggak mungkin. Maka wajibnya hanya fidyah. Atau mungkin sebaliknya, fisiknya masih bagus, masih kuat, tapi daya ingatnya sudah nggak ada. Mohon maaf, mungkin bahasanya pikun. Nah, orang seperti ini udah nggak kewajiban lagi untuk ibadah. Maka puasa yang ia tinggalkan wajib dibayarkan fidyahnya saja. Lalu apakah ada batasan umur? Tidak. Yang jadi batasan ukuran itu adalah kesehatannya, apakah fisiknya atau daya ingatnya itu. Kalau memang sudah tidak mampu, maka ia tidak wajib puasa dan nanti hanya wajib membayar fidyah. Kemudian yang kedua, untuk orang sakit yang secara medis mungkin sakitnya itu sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Mungkin udah diobservasi sama tim dokter dan lain sebagainya, kayaknya penyakit ini sudah sulit untuk sembuh. Maka seandainya itu terjadi pada bulan Ramadan dan ia tidak berpuasa, tinggal dihitung nanti selesai Ramadan berapa hari puasa yang ditinggalkan, kemudian dibayarkan fidyahnya. Lah fidyah itu tadi diberikan ke orang-orang terdekat. Itu yang kedua. Kemudian konsekuensi yang ketiga, wajib fidyah dan qadha, dua-duanya. Ya qadha ya iya, fidyah ya iya. Lah ini untuk siapa? Yang pertama,
bagi wanita hamil atau menyusui yang ia nggak puasa karena mengkhawatirkan kondisi anaknya. Kandungannya ya. Ketika hamil, ia mengkhawatirkan kandungannya ketika ia berpuasa, atau ketika ia menyusui mengkhawatirkan anaknya kurang asupan ASI-nya, maka boleh ia tidak berpuasa, tapi nanti wajibnya dua, yaitu qadha dan fidyah. Tapi kalau mengkhawatirkan hanya dirinya, misalnya anaknya, kandungannya, janinnya setelah diperiksa ke dokter bagus, kemudian anaknya yang disusuin bisa diganti dengan susu formula umpama. Tapi dia khawatir dengan dirinya, maka wajibnya hanya qadha saja. Jadi perlu dibedakan ini Mbak Tiara. Kadang di masyarakat kita itu pokoknya dipukul rata aja, nggak bisa. Harus dibedakan, wanita hamil dan menyusui itu tidak berpuasa, itu yang dikhawatirkan siapa? Kalau dirinya, maka wajibnya qadha saja. Tapi kalau anaknya atau kandungannya, maka wajibnya dua, qadha dan fidyah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah itu adalah orang yang tidak berpuasa dan belum sempat diqadha, sudah masuk Ramadan berikutnya. Nah, ini ibarat orang utang mau jadi jatuh tempo. Kalau di bank ada denda atau apa namanya, nah, kalau di leasing. Nah, dalam hal ini seandainya misalnya ada orang berpuasa di tahun 2024 kemarin, kalau dihitung pakai tahun Masehi, sampai Ramadan ini 2025 kok belum terbayar, belum terqadha, maka nanti ketika ia mengqadha puasa yang 2024 wajib menyertakan membayar fidyah. Nah, jadi tidak hanya qadha saja, karena ada denda dari konsekuensi ia melalaikan mengqadha puasa di setahun atau 11 bulan kesempatan yang sudah diberikan oleh Allah. Kan 11 bulan itu mulai dari Syawal sampai masuk Sya'ban lagi. Iya benar ya, Sya'ban itu kan 11 bulan. Tapi kenapa enggak diqadha? Maka harus ada denda membayar fidyah itu. Itu kewajiban yang kedua ya. Kedua bagi orang yang wajib qadha dan fidyah. Kemudian yang keempat yaitu tidak usah qadha, tidak usah fidyah, plus enggak dosa. Lah untuk siapa ini? Nah, enggak usah qadha, enggak usah fidyah, plus enggak dosa. Lah ini untuk siapa aja? Ya insya Allah nanti di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut ngobrolnya terkait konsekuensi Muslim tidak puasa. Usai jeda, tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung sedikit, ada ternyata Pak Ustadz yang tidak wajib qadha, tidak juga melakukan fidyah, tapi juga tidak dosa. Nah, itu buat siapa Pak Ustadz? Peluang ini kan. Begini Mbak Tiara, ada beberapa orang yang ia tidak berpuasa, nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, plus nggak dosa juga. Yang pertama anak kecil. Iya kan? Anak kecil sampai ia dewasa. Lah ukuran dewasa itu apa? Kalau laki-laki sudah mimpi wajib mandi. Itu saya udah pernah melakukan penelitian kecil-kecilan, anak-anak yang pada ngaji itu saya tanya rata-rata 12 tahun, 13 tahun. Itu dia mulai mengalami itu. Dan dia itu mulai, saat itu dia mulai wajib. Sebelum itu nggak wajib. Dan nggak qadha, dan nggak fidyah. Kalau perempuan sudah menstruasi, nah tentu Mbak Tiara lebih paham dengan itu. Atau kalau nggak dua-duanya ketika dia genap sempurna 15 tahun. Nah itu ukuran dewasa dalam Islam itu. Nah setelah itu dia wajib, sebelum itu nggak ada. Maka nggak wajib qadha, nggak wajib fidyah, nggak dosa. Maka ada 3 orang dalam Islam yang apapun yang dilakukan nggak dicatat. Pertama anak kecil sehingga ia dewasa. Orang tidur sehingga ia sembuh. Yang ketiga orang gila sehingga ia sembuh. Orang tidur sehingga ia bangun. Orang gila sehingga 3 ini bebas, nggak ada catatan apa-apa. Yang kedua, yang nggak wajib qadha, nggak fidyah dan nggak dosa adalah orang kafir asli. Loh, berarti ada kafir KW? Ada.
Kafir asli itu misalnya orang yang memang terlahir tidak Islam, kemudian ketika umur 30 dia menyatakan Islam, maka sebelum umur 30 itu pemutihan. Ibadah semua yang tinggalkan pemutihan, udah wes. Sholatnya, puasanya, semuanya wes bebas. Nah, tapi kalau yang kafir KW, ada kafir KW istilahnya. Umpama dia dari kecil muslim, umur 25 dia menikah dengan calon pasangannya non-muslim ikut. Kemudian umpama umur 30 kok dia cerai, balik Islam lagi. Maka selama 5 tahun dalam kekafirannya itu puasanya wajib diqadha. Ini yang berat ini. Mendingan kafir aslinya. Nggak ada qadha apa, nggak ada kewajiban apa-apa, pemutihan semua. Itu kafir. Kemudian yang ketiga, ini yang tidak wajib qadha, nggak wajib fidyah dan nggak dosa adalah orang gila. Nah, makanya kalau ada orang Islam yang udah dewasa, sehat, seger, buger, nggak ada alasan apa-apa, pengen nggak puasa, nggak wajib kodok, nggak wajib fidyah, dan nggak dosa, syaratnya tambah 1, gila. Selama akal masih waras, dan badan sehat, seger, buger, wajib. Tapi kalau gila, ya enggak. Makanya di hadis yang saya sebutkan tadi, Rofi al-Qalamu an salasin, ada 3 kelompok orang yang ibadahnya itu nggak dicatat, yaitu tadi anak kecil sehingga ia dewasa, kemudian orang tidur sehingga ia bangun. Maka seandainya ada orang tidur kok ngelindur ngaji baca Al-Quran dari awal sampai akhir, ya tetap nggak ada catatan apa-apanya. Karena kemudian orang gila. Makanya kadang kalau pengen bebas sebebas-bebasnya, syaratnya cuma 1, gila. Selama orang itu masih waras, masih akalnya sehat, akan selalu terikat dengan aturan, baik aturan agama, aturan sosial kemasyarakatan, maupun aturan negara. Nah, 4 itu tadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang yang tidak berpuasa. Bagi kita seorang muslim tentunya harus memperhatikan itu. Dan ini masyarakat kita itu masih banyak yang menganggap bahwa kalau nggak berpuasa ya udah qadha aja. Kadang ada yang meringankan, kalau saya banyak duit, fidyah aja, nggak bisa. Kalau memang masih bisa qadha, ya tadi itu ketentuannya sudah disebutkan. Atau sudah memang hanya fidyah saja, ketentuannya juga sudah disebutkan. Jadi kalau syariat aturan agama itu ya kita ikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh agama kita. Kita nggak bisa sesuka kita sendiri, semau-maunya kita nggak bisa. Harus mengikuti aturannya. Termasuk dalam hal orang yang meninggalkan puasa itu tadi. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin Sohibot Sirpo TV dimanapun berada. Semoga obrolan kita di Karomah kali ini bisa menambah ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jami'a a'malina wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, semoga puasa kita membentuk kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.